dosen yang lain yang ikut juga bergabung pada hari ini juga termotivasi. Satu hal yang saya dapatkan insight mungkin selain niatan yang tulus terkait dengan ingin jadi sukses, kemudian terlepas dari orang dalam, tentunya juga yang tidak kalah menarik adalah networking. Jadi jangan banyak tidur, banyaklah main gitu ya. Ya kalau nggak main tentu saya juga nggak akan kenal Prof Ono, saya nggak akan kenal Prof Erik dan sebagainya. Jadi kalau misalkan diajak untuk main, kalau selagi bermanfaat ya go ahead, kenapa enggak. Oke, di sesi terakhir ini pamungkas to the moon gitu kira-kira. Jadi perkembangan teknologi sejauh ini apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Nafi memang sudah sangat jauh. Jadi memang kita selaku pemula tentu bisa harus mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Monggo Prof Ono, spesialisasi di bidang internet atau mau trading ini? Bitcoin. Parah. Silakan, time is yours. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya nggak terlalu echo ini. Ruangannya echo banget soalnya. Pak Aman. Prof Erik, keren banget. Saya nggak bisa kayak Prof Erik soalnya ngomongnya. Anda dahsyat, Pak Rektor, Pak Hanafi juga dahsyat banget. Baik, saya akan coba fokus ke beberapa hal pada kesempatan ini sambil screen sharing aja biar enak. Ups, ini saya lagi monitoring pemancar saya di rumah. Dia berhasil connect kemana aja nih, kacau. Oke, saya akan coba fokus ke beberapa hal. Pertama, dari sisi karir ya, kerjaan di dunia IT itu kira-kira apa sih yang paling keren, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan praktis aja buat teman-teman. Tadi saya udah ngelihat banget jawaban Anda pengen bermanfaat buat rakyat, buat negara, buat orang tua dan sebagainya. Supaya bisa itu terjadi seperti apa, dan mungkin juga akan saya coba kasih tip dan triknya supaya bisa lulus cepat seperti apa sih. Dan satu hal yang barangkali akan mengganjal banget buat kita semua, walaupun tadi Prof Erik, Pak Profesor Hanafi udah bilang bahwa ini kampusnya bagus banget, tapi kan orang-orang kenyataan hidup di luar, orang akan lihat Anda lulusan mana, ITTS gitu kan ya. Mereka kalau suruh milih lulusan ITB, lulusan UI segala macam, mereka kan milih lulusan UI buat dipekerjakan. Gimana caranya kita sebagai lulusan ITTS bisa lebih dahsyat daripada UI dan ITB dan sebagainya. Jadi saya akan coba kasih tip dan triknya untuk bisa lebih dahsyat, dan yang penting juga bagaimana caranya supaya bisa kuliahnya cepat. Gitu ya, bagaimana cara kuliah cepat. Dan ini semua saya akan coba ramu supaya saya akan coba ngasih pengalaman pribadi juga sih. Pengalaman pribadi saya bagaimana caranya bisa bertempur gitu kira-kira. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan supaya dahsyat banget perubahannya. Baik. Sekarang kita akan coba lihat karir dulu di depan. Karir apa aja sih di dunia IT yang paling keren, paling gampang adalah pakai Google ya. Karir. Karir Indonesia gimana ya? IT karir. Bahasa Indonesia aja dah, nggak usah bahasa Inggris lah. IT karir yang menjanjikan. Harusnya bahasa Inggris sih. Ini yang bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia, software developer, database administrator, hardware, system analyst, network architect, web developer, security, IT support, system manager. Itu dalam bahasa Indonesia. Oke, coba kita lihat. Dan ini semua ada di ITTS sih, jangan khawatir. Ini semua ada di ITTS. Mau jadi software developer bisa, database bisa, hardware ada, IoT dan teman-temannya, sistem analis ada, network ada banget, web developer ada, semuanya ada. Coba kita masukin ke bahasa Inggris. Oke. Missing karir. Nah, in IT. Ini beda banget sebetulnya, jujur. Kalau Anda lihat yang bahasa Indonesia sama yang bahasa Inggris,
beda banget. Jadi karir yang paling tinggi adalah AI, Artificial Intelligence, Data Science, dan ini adalah rata-rata penghasilan per tahunnya. Per tahun rata-rata segini, yang baru nanti masuk ke Information Security Analyst bawahnya. Jadi yang paling tinggi ini sih sebenarnya, AI, Data Science. Makhluk apa itu? Mungkin mudah-mudahan saya ada waktu buat terangin makhluk apa itu ntar ya, sedikit. Saya kasih icip-icip dan saya kasih lihat kuliahnya juga. Tapi kalau udah mulai security analyst itu ada di bawah sih sebenarnya. Software engineer ada di bawah. Coba kita lihat masuk ke sini. Di sini ada daftarnya lebih lengkap lagi. Nah, ini lebih lengkap lagi. Yang paling atas adalah data science. Dikasih ginian lagi. Ya, nggak bisa. Harus pakai ini ya. Coba supaya cepat aja ya. Database, web developer segala macam ada di bawah semua. Tapi yang atasnya itu yang penting. Oke, udah kebayang ya. Jadi di depan tuh seperti itu dan jujur banget. Saya akan ngomong terus terang jujur. Teman-teman di Kementerian Lembaga KL kemarin dari LKPP, dari BPK segala macam ngomong eksplisit ke saya, mereka cari orang untuk data science AI. Nggak dapet di Republik ini, nggak dapet, susah banget nyari orang-orang seperti ini. Dan saya waktu itu ngajar di Bank Indonesia, orang yang seperti ini jarang. Dan gajinya kita lihat banget, gajinya sekitar ini sekitar kali 0,1 M setahun kalau di luar ya. Kalau di Indonesia itu bisa sampai sekitar 60 juta rupiah per bulan gajinya. Kalau kalau kita ngejar gaji ya. Kalau kita nggak ngejar gaji lebih tinggi lagi sih sebenarnya. Dan yang penting dilihat lagi ini nih, growth, perkembangannya sekitar 300% per tahun. Perkembangan kebutuhan ya, dan juga gaji ini gede banget. Oke. Data science, security juga lumayan. Jadi ini kira-kira buat Anda kalau mau fokus, lihat yang hal-hal seperti ini. Itu satu, beres ya. Nah, untuk bisa seperti itu, taktik apa yang perlu kita lakukan, terutama di kuliah ini supaya bisa kenceng. Kebetulan kita punya 2 server, ada open course. Silahkan Anda masuk ke yang ini juga, open course ITTS ACID. Anda bisa masuk hari ini juga, nggak masalah. Satu lagi, kalau sudah jadi mahasiswa Anda bisa masuk ke yang e-learning ITTS ACID. Oke. Ini Anda bisa dapat account juga di sini. Ini kuliahnya bisa diakses semua. Oke. Nah, yang saya kasih lihat yang ini aja dulu, yang lebih gampang nih. Open course ITTS ACID. Oke. Yang ini terbuka buat seluruh Republik Indonesia, buat kuliah. Yang e-learning itu hanya buat mahasiswa ITTS. Karena Anda mahasiswa ITTS, Anda bisa masuk ke yang ini juga. Cuman kan masih baru banget ya, jadi mungkin belum punya akun apa segala macam. Kalau yang ini Anda bisa bikin akunnya langsung sekarang, juga bisa bikin akunnya. Nah, ini saya masuk ke taktik gimana caranya supaya kuliah Anda bisa cepat banget. Oke. Yang normal, kuliah yang normal adalah Anda daftar sebagai mahasiswa, udah gitu ngikutin kuliah, ngerjain ujian, ngerjain tugas, dapat nilai, terus masuk lagi ke semester depan, ngerjain tugas, dapat nilai, masuk lagi semester depan, dan seterusnya. Itu yang normal. Kalau mau pakai jalur normal, silahkan. Cuman bakal waktunya jadi normal. Oke, bagaimana caranya kita bisa curi start supaya cepat? Oke, nah ini bisa jalur normal. Ini ada kelas buat karyawan, ada kelas buat mahasiswa biasa, ada semua di e-learning. Kalau mau cepat, silahkan masuk ke open course ITTS ACID ini. Saya akan coba masuk ke dashboard. Kuliahnya kemungkinan besar kalau Anda daftar, Anda akan lihat beberapa kuliah di sini. Ada yang buat SMA juga. Tapi di sini ada kuliah-kuliah jaringan komputer, cyber security, data engineering, Internet of Things, Internet safety, dan sebagainya. Tadi kalau dilihat dari karir, yang paling tinggi ada 2. Satu adalah AI sama data science, dan kemudian cyber security. Kuliahnya yang mana? Yang ini dia. Ini data engineering adalah data science-nya. Ini.
Ini kuliahnya. Oke, jadi saya nyebutnya data engineering ya. Oke, Anda bisa ngerjain ujian-ujiannya di sini. Tiap kini ada kuis, ada kuis, ada kuis. Coba kita lihat ada berapa jumlah mahasiswanya di sini. Jumlah mahasiswanya, saya masukin jumlah mahasiswa ya. User enrollment. Sekitar 3.000, Prof. 3.200 jumlah mahasiswanya. Sekarang kita lihat berapa yang sanggup nyelesain dapat nilai A, dapat nilai 90. Kita ke bawah. Dan ini akan bisa dapat sertifikat free ya. Ini sertifikatnya kalau dapat nilai 90, dapat sertifikat free hanya 8 orang dari 3.000 orang yang bisa dapat nilai 90. Jadi Anda bisa ngelihat banget, ini padahal kebuka buat seluruh bangsa Indonesia bisa ikut. Tidak hanya mahasiswa ITTS, semua orang bisa ikut, ternyata hanya sedikit yang sanggup sampai dapat nilai 90. Cuma 8 manusia yang bisa. Gitu ya. Dan ini bisa di-download loh ini, sertifikatnya bisa di-download. Ini yang ngedesain sertifikatnya namanya Pak Agung, Wakil Rektor. Ini sertifikatnya bisa di-download ya. Jadi Anda yang namanya sertifikat nggak susah. Kalau mau dapat sertifikat doang, Anda bisa ikut kuliah. Kuliahnya bisa ngeluarin sertifikat. Dan sebetulnya Anda bisa ngerjain ini sebelum jadi mahasiswa ITTS, sebelum jadi mahasiswa. Tapi sekarang udah jadi mahasiswa ITTS tetap bisa ngerjain juga. Dan Anda bisa curi startnya gini. Nanti kan Anda ngambil kuliah yang normal. Tolong kuliah yang ada di open course juga dikerjain juga. Kemudian kalau berhasil dapat sertifikat itu, tolong bilang ke kita, ke Pak Agung, ke Pak Nanang, ke kita-kita, Pak, saya berhasil dapat nilai 90, ini sertifikatnya. Anda tidak perlu lagi ngambil kuliahnya. Beres ya? Saya ulang lagi ya, biar kebayang. Jadi caranya supaya Anda bisa kuliah cepat, Anda boleh tetap ngambil kuliah yang di ITTS yang normal, e-learning itu, tapi Anda bisa ngambil kuliah yang ada di open course ITTS ACD. Jadi double garden nih sebenarnya, double garden, ngambil kuliah di open course, e-learning di ITTS, ngambil kuliah yang ada di open course, dan Anda bisa dapatkan sertifikat, ditransfer jadi kredit S1. Beres ya. Dan sertifikatnya jangan dibuang karena tidak banyak orang di Republik Indonesia yang berhasil dapat sertifikat itu. Oke, kalau data science cuma 8 orang, saya kasih lihat lagi. Ini 3.000 orang lebih loh yang ikut loh, jangan khawatir. Banyak banget yang dapat 90 cuma 8 manusia. Oke, saya kasih lihat kuliah yang lain ya, saya naikin ke atas. Masuk ke dashboard lagi, saya akan kasih lihat kuliah cyber security. Kalau ini kan data science sama data engineering ya sebetulnya, artificial intelligence. Sekarang saya kasih lihat lagi yang cyber security. Ini dia cyber security. Pesertanya sama 3.000-an orang, oke. Dan itu naik terus. Nah, sekarang kita lihat ada berapa orang yang berhasil dapat nilai 90. Kebawahin saya kasih lihat. Lebih banyak daripada data science, 27 orang. Dari 3.000 orang, hanya 27 orang yang berhasil dapat nilai 90. Gitu ya. Jadi ini teknik buat mempercepat. Tapi dengan sertifikat tadi, Anda bisa kumpulin sertifikat tadi, dan ini bisa jadi bekal untuk nambah rating kita di kerjaan kalau yang buat yang karyawan. Jadi yang karyawan tidak harus sampai selesai S1-nya sudah punya sertifikat. Jadi kita bisa ngasih lihat ke kantor bahwa oke, saya sudah punya sertifikat ini loh, dan kita bisa pakai buat naikin performance kita di perusahaan. Atau kalau mau ngelamar kerja, ini sertifikatnya bisa dipakai juga buat ngelamar kerja. Jadi nggak masalah. Oke, beres ya. Jadi kebayang ya, sertifikat ini sama dengan apa? Saya kasih lihat lagi, sertifikatnya sama dengan ini. Kebetulan di Indonesia ada yang namanya Mastel. Mastel adalah masyarakat telematika, dia adalah perkumpulan orang-orang petinggi sih sebenarnya, petingginya Telkom, petingginya operator, petingginya ISP, petingginya startup di Indonesia pada ngumpul di masyarakat telematika ini. Tujuannya utamanya sebetulnya untuk ngasih masukan ke Kominfo, ke pemerintah lah.
Oke, cuman salah satu yang saya kebetulan posisinya adalah ngurusin urusan sumber daya manusia SDM di Mastel ini. Banyak operator Telkom dan teman-temannya ISP semuanya komplain ke Mastel, akhirnya komplainnya kena ke saya. Teman-teman operator ngomongnya sederhana aja, ini kampus-kampus gimana sih, kita sudah nge-hire lulusan sarjana yang dihasilkan dari kampus-kampus, ternyata nggak bisa apa-apa. Jadi mereka masuk kerja dan nggak bisa apa-apa. Konsekuensi yang terjadi, si operator Telkom segala macam harus ngedidik lagi nih sarjana-sarjana hasil lulusan kampus-kampus. Jangan khawatir, ini kampusnya bukan hanya kampus swasta, termasuk yang negeri juga ya, ITB, UI dan teman-temannya sama aja, jangan khawatir karena dosennya pada teori doang. Pas masuk nggak bisa kerja, akhirnya kejadiannya si Telkom dan teman-temannya ISP ini harus bikin sekolah lagi, harus bikin diklat lagi. Kalau Telkom namanya Telkom University, Corporate University. Jadi mereka harus bikin diklat lagi supaya para sarjana-sarjana yang kerja ini jadi lebih pintar lagi. Tapi kan akhirnya pertanyaannya simpel aja, lah ini Telkom ini perusahaan atau kampus sih? Nah, pada protes semua. Akhirnya Mastel bikin seperti ini, mdamastel.id. Oke, ini Mastel Digital Academy. Anda bisa bikin account di sini free juga. Anda bisa login. Oh ini saya jadi login bikin account nih. Harusnya saya udah bisa login langsung nih ya. Coba saya login dulu ya. Bisa nggak? Oh di sini kali site home. Nggak bisa. Ya udahlah. Saya lupa passwordnya soalnya. Bentar. Saya masuk ke sini lagi. Oke, balik deh, reset ke home lagi tentang kami. Ya, kenapa jadi kayak gini? Saya ke sini lagi coba ya. mdamastel.id. Ya, coba kalau klik yang ini. Apa gara-gara Linux, Prof? Iya, kenapa nggak mau nge-redirect ya? Parah banget nih, nggak mau nge-redirect. Saya harus ngisi ini update profile aja dah. Update profile kali dia jadi lebih beres. Cuman, harus masuk. Komplain dia, saya harus masukin handphone, harus ini. Rese. Karena saya nggak ngisi sih handphone, males saya ngisi. Nggak mau masukin handphone. Ya udah, tapi kalau Anda berhasil masuk segala macam, Anda bisa ngerjain kuliah yang ada di MDA Mastel tadi. Oke. Nah, ini saya buka-bukaan aja di sini ya. Kuliahnya sama persis dengan open course ini tadi. Jadi kuliahnya sama dengan open course. Sama, jangan khawatir. Kuliahnya sama. Kenapa sama? Karena yang bikin orangnya juga sama juga. Jadi yang saya ajarkan, saya buka di open course ini sama dengan di industri juga sih, sama gitu ya. Jadi Anda bisa aja ngambil sertifikat yang ada di MDA Mastel, jadi Anda punya 2 sertifikat, dari open course bisa dapat, dari MDA Mastel bisa dapat, dan punya sertifikat kayak gitu keren banget buat kerjaan sih. Oke, sertifikat udah beres ya. Nah sekarang kita mulai masuk yang pelan-pelan ke yang lebih dahsyat lagi. Pola berpikirnya gini, 1, kalau Anda lulus sebuah kampus, Anda pasti dapat ijazah. Semua orang akan dapat ijazah pas lulus dari sebuah kampus, normal, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau Anda bermodalkan hanya ijazah, terutama yang masih mahasiswa, buat cari kerja atau naikin jabatan segala macam dengan modal ijazah akan susah. Karena lulusan ITB juga modalnya ijazah, lulusan UI modalnya ijazah, lulusan IPB modalnya ijazah, UGM ijazah, semua ijazah. Lulusan ITS harus bersaing dengan lulusan ITB, susah. Karena semua orang lebih kenal ITB daripada ITTS. Jadi tekniknya nggak mungkin kita cari kerjaan dengan modal hanya ijazah saja. Tadi usul pertama adalah lewat sertifikat dan ini free bisa dikerjain. Nah sekarang kita lihat lagi di sini. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini ngasih tau aja ya, saya kasih lihat aja, kuliahnya dahsyat loh ini.
Kalimat pertama di kuliah itu adalah untuk dapat nilai A. Pengajar lebih suka kalau Anda menulis buku daripada mengerjakan ujian. Hati-hati, ini kalimat ini penting banget sih sebenarnya. Anda sebaiknya nulis buku daripada ujian. Jadi kalau Anda ngerjain buku, Anda akan dapat nilai, wah, kucingnya ngamuk. Kalau Anda ngerjain buku, Anda akan dapat nilai A, tapi A-nya karena diset sama pengajar. Pengajar akan ngeset langsung 100, langsung dapat A. Untuk nulis buku diterangin di sini caranya. Kalau ujian, nah ujian yang penting di sini. Bagi yang tidak berani nulis buku, silahkan kerjakan ujian, kerjakan semua kuis jika nilai belum 100, kerjakan sampai nilai Anda dapat 100. Jadi, terus juga sama UTS sama UAS, kerjakan berulang-ulang sampai dosen harus masukin nilai. Ini kalau yang kuliah biasa ya. Tapi kalau kita pakai open course, dosen nggak akan pernah masukin nilai. Jadi kerjaannya berulang-ulang terus sampai selesai. Gitu ya. Jadi Anda bisa ngerjain ujiannya berulang-ulang, yang diambil adalah nilai terakhir. Jadi enak banget hidupnya. Dan jujur pengalaman saya selama hampir 10 tahun ngajar pakai e-learning, semua mahasiswanya dapat nilainya 100, semua dapat nilai A sih rata-rata semuanya. Jadi Anda akan lulus sih, jangan khawatir, tinggal masalah waktu aja kapan dapat nilai 90 ke atasnya tadi. Itu doang. Beres ya? Nah, sekarang urusan kalau sertifikat beres. Sekarang masalah buku nih. Buku, saya sangat berharap sekali Anda bisa nulis buku. Karena itu yang akan membedakan Anda dibandingkan dengan lulusan kampus-kampus lain. Oke, saya kasih lihat contoh realnya ya. Ini contoh real beneran. Namanya Eva Maulina Aritonang. Oke. Eva Maulina Aritonang, dia ini perempuan, seorang ibu muda, kelihatan lihat, perhatiin. Book author Alfa Surya Putra Eva Maulina. Ini langsung buku loh. Coba kita lihat gambar ya, image. Buku langsung. Ini orangnya, ini Evanya. Jadi buku. Coba kita lihat ini acara, ada satu acara, dia pegawai bea cukai. Acaranya tentang apa? Bincang pegawai inspiratif. Siapa orangnya? Eva. Oke. Tapi apa yang membedakan dia sama orang-orang lain? Bukunya nih, coba lihat. Semua buku loh ini. Nggak banyak gambarnya di internet, tapi semuanya buku. Dan yang membedakan dia sama yang lain adalah buku. Gitu. Sekarang saya kasih tahu ceritanya Eva. Eva itu lulusan STIMIK, abal-abal. STIMIK yang nggak ada, STIMIK nggak keren. Lokasinya ada di Jakarta Pusat. STIMIK-nya Ruko. Jadi dia lulusan dari STIMIK Ruko. Kemudian dia ngelamar jadi asisten dosen di kampus tempat saya waktu itu. Dan saya adalah dosen yang jarang duduk di ruang dosen sebetulnya. Saya lebih sering duduknya di laboratorium. Dan di ITTS saya biasanya datangnya hari Selasa. Saya banyaknya nongkrongnya di lab. Sama Nurul, sama Reza, sama mahasiswa-mahasiswa lah. Jadi kalau mau ketemu saya gampang banget sih sebenarnya. Cuma Selasa pagi di lab, itu saya ada di situ biasanya. Cuman hari ini saya ada di ruang dosen, soalnya saya mau nge-zoom, jadi kepaksa di ruang dosen. Tapi kalau yang normal saya adanya di lab, dan kita bisa ngobrol, saya akan ngajarnya di situ juga dari lab. Nah, waktu itu saya ketemu Eva ini, kemudian karena setiap hari, tiap minggu ketemu gitu, pertanyaan saya ke Eva itu simpel aja, udah saya mana bukunya? Akhirnya selama 1 tahun Eva nulis 3 buku terbit di LX Media. Ini buku-bukunya gara-gara ono panasin kayak gitu, akhirnya dia nulis jadi 3 buku terbit di LX Media. Oke. Nah, setelah bukunya terbit, dia ngelamarlah buat kuliah S2. Bayangkan dia dari S1-nya STIMIK nggak dikenal, STIMIK Ruko di Jakarta Pusat, ngelamarlah dia S2 di IPB Bogor. Diterima. Pertanyaannya dia ke orang di IPB Bogor itu, kok saya diterima? Saya kan bukan siapa-siapa, saya ya nggak pede lah dia tuh waktu itu. Terus orang IPB Bogor bilangnya gini, dari semua yang ngelamar, kan banyak yang nggak lulus itu ya. Dari semua yang ngelamar, cuman Anda yang nulis buku. Itu jadi dia langsung diterima dia. Karena
nulis buku sih. Kemudian waktu dia kuliah S2 di IPB Bogor itu, dia ngelamar lagi untuk jadi PNS. Diterima juga. Nah, dia jadi PNS di sini tadi ya, di Bea Cukai. Diterima juga. Terus pertanyaannya juga sama, kok saya diterima? Karena saya nulis buku. Jadi sesederhana itu sih. Kalau Anda modalnya hanya ijazah, Anda akan sama yang lain. Yang jadi masalah, yang lain itu lulusan ITB, lulusan UGM, lulusan UI, sementara kita ITTS ijazah doang, pasti susah bersaing dengan ITB dan sebagainya. Nah, si Eva ini ngasih lihat banget, dia bukan ITB, bukan UI dan sebagainya, dengan modal buku dia bisa masuk dan sekarang jadi pegawai inspirasional di Bea Cukai, dan dia adalah anak kesayangan dari pimpinan di Bea Cukai sekarang. Beres ya, ini contoh Eva. Sekarang saya kasih lihat lagi yang lain. Namanya Ridwan Sanjaya. Bukan Ridwan Kamil, Ridwan Sanjaya. Oke, ini Ridwan Sanjaya, profesor. Kelihatan masih muda banget ya orangnya. Profesor, hati-hati, ini profesor. Dan dia adalah rektor Unika Sugia Pranata di Semarang. Dia rektor. Oke, kisahnya kira-kira gini, kisahnya Ridwan Sanjaya. Pada suatu hari dia lulusannya bukan Unika, dia lulusan dari Stikubang di Semarang. Jadi sebagai mahasiswa dia aktivis di Stikubang, dia adalah ketua internet club di Stikubang di Semarang. Kemudian pernah ngundang saya buat ngasih ceramah di sana. Selesai acara ceramah saya ngobrol lah sama, waktu itu dia masih mahasiswa, sama anak-anak itu saya ngobrol, terus saya ngomong sama Ridwan sama teman-temannya di sana, udah kalian nulis buku dah. Waktu dia selesai S1, bukunya 3 terbit gitu ya. Terus dia ngelamar jadi dosen di Stikubang, ditolak karena dia aktivis. Itu kesalahan fatal Stikubang sih sebenarnya. Menolak aktivis itu kesalahan fatal banget. Nah, udah dia terus kerja biasa dulu, kemudian ngelamar jadi dosen di Unika Surgia Pranata ini. Waktu itu masih baru prodi informatikanya, dia ngelamar kerja di situ. Terus dia aktif, karena saya panasin terus, dia aktif nulis buku dan dia mengajak mahasiswa-mahasiswanya juga nulis. Akibatnya publikasinya banyak banget, dia ininya cepet banget. Dan terakhir waktu S2 S3-nya itu di Thailand. Nah, yang paling keren waktu dia S3 selesai, dia nunggu wisuda. Ini wisuda sarjana ya di Thailand itu, dia nunggu. Waktu nunggu itu dia bengong kan, dia nulis sampai 100 buku. Dan akibatnya pas pulang dari sana dia langsung jadi profesor gitu. Ini profesor termasuk muda, dia profesornya umurnya belum 40 tahun loh, profesor. Dan akibat yang terjadi waktu persaingan pemilihan rektor di Unika Sugia Pranata, karena dia karirnya bagus, profesornya cepat, akhirnya dia ngelompatin kakak-kakak angkatan di atasnya yang harusnya jadi rektor, dia lompat, akhirnya dia yang jadi rektor. Dan itu semua karena publikasi, buku terutama. Oke, nah urusan buku, saya akan dengan amat senang sekali akan membimbing Anda nulis buku sih. Nggak usah dibayar, ini bagian dari kerjaan dosen. Silahkan nanti bisa tektokan, kita bisa nulis buku. Cuman yang jadi masalah besar pada saat nulis buku, Anda harus banyak baca. Nah, untuk baca tadi Pak Erik juga sudah menjelaskan banget. Saya di perpustakaannya ada di kampus ini. Kalau nggak salah ada di Nurul ada sekitar 300 GB buku-buku, silahkan dikopi di kampus. Cuman buat Anda yang ada di luar Tangerang Selatan, silahkan kirim harddisk ke saya untuk ngopiin buku tadi. Jadi buku-buku saya bisa dikopi. Kalau mau ngeliat kopian bukunya bisa dilihat di sini. Ono Center Wiki, oke, saya gedein aja, masuk ke ebook. Oke, nanti di bagian bawah sini ada teknik
ngopi bukunya. Jadi saat ini perpustakaan digital saya sekitar 7 tera sih sebenarnya, dikali 2 karena harus di backup. Saya punya 2, jadi total hampir 14 tera bisa dikopi. Ini hasil ngumpulkan dari berbagai sumber selama lebih dari 10 tahun dan tidak di hosting di internet. Banyak orang suka nanya, ini Pak URL perpustakanya di mana? Nggak ada, karena ini perpustakanya hasil ngembat dari mana-mana dan 99,9% berbahasa Inggris. Sering lagi pertanyaannya, bayar berapa buat kopi perpustakaannya? Jawabannya Anda bayar pakai doa setiap sesudah sholat. Semoga amal ibadah OWP diterima dan dilipat gandakan. Semoga usaha dan perjuangan dilancarkan dan dimudahkan. Besarnya berapa? Kalau Anda cuma pengen ngopi tentang hacking sama cybersecurity sekitar 300 giga. Kalau rekaman-rekaman video segini dan sebagainya ini bisa dikopi semuanya. Jadi saya sangat berharap sekali Anda bisa nulis buku ini. Dan kalau nulis buku ini, Anda tidak perlu, kalau terbit. Jadi nulis buku dan terbit, Anda tidak perlu mengerjakan proyek akhir, tugas akhir, tesis, itu nggak perlu dikerjain. Karena buku Anda sudah jadi tesis, jadi skripsi. Jadi skripsinya nggak usah dikerjain lagi, Anda langsung beres, langsung skripsi beres. Jadi kalau Anda mengerjakan bukunya dalam waktu 1-2 bulan ke depan, sebetulnya skripsi Anda udah nggak usah dikerjain lagi. Anda tinggal ngerjain kuliahnya. Dan kuliahnya bisa dikerjain lagi di open course. Jadi cepat banget. Jadi kuliah ini bisa cepat sekali sih sebenarnya selesainya. Oke. Dan kalau bisa nulis ini semua bisa keren. Sekarang saya akan kasih icip-icip ilmunya. Sedikit aja ilmunya. Tapi sebelum saya kasih icip, saya pengen lihat ada yang nanya nggak ya? Ini ada yang... banyak yang pertanyaan ya. Waduh. Apakah kalau kita dapat nilai di atas bisa diulang lagi? Ini ada pertanyaan dari Mas Haidi Angka Wijaya. Jadi ujian di open course itu boleh berulang-ulang. Jadi kalau nilainya masih jelek, kerjain lagi ulang. Yang akan diambil adalah nilai tertinggi. Beres ya? Yang akan diambil nilai tertinggi. Jadi kalau masih jelek, kerjain ulang. Berapa course harus beli peralatan praktek sendiri atau cukup lihat gambar video? Paling enak sih punya peralatan praktek. Kalau Anda nggak punya, silahkan datang ke kampus, ada laboratorium di belakang saya nih. Ini saya sambil nunjuk tembok di belakang saya yang warna biru, itu di belakangnya adalah laboratorium. Jadi Anda bisa datang, kumpul di lab, ngobrol sama Mbak Nurul segala macam, itu ada komputer bisa Anda pakai sih. Cuman kalau Anda yang rumahnya jauh, ada di Garut, ada tadi dari luar kota segala macam, mungkin agak susah ya. Kalau yang di Tangsel bisa. Oke. Cara belajar dari internet open course efektif nggak? Jadi cara belajarnya kalau hanya ngadalin open course akan susah. Jadi cara pelajar paling enak sambil ngobrol sama dosennya sih sebenarnya. Kebetulan saya terbuka banget, jadi Anda bisa ngobrol pakai Twitter. Saya akan, maaf. Saya akan share screen lagi. Silakan masuk di Twitter. Tapi dosen-dosen lain biasanya pakai WhatsApp sih. Kalau saya Twitter banget. Silakan masuk di Twitter. Ini Twitter saya kasih lihat nih Twitter saya. Anda bisa lihat ini isinya pengumuman, tapi di sini lihat ada orang ngasih komen saya jawab, ada orang ngasih komen saya jawab, ada orang ngasih komen saya jawab. Jadi Twitternya isinya tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Jadi diskusinya di Twitter banget, gitu ya. Kalau saya pribadi Twitter banget. Kalau dosen lain banyak yang di WhatsApp, tapi kita banyaknya pakai email sih sebenarnya. Paling enak sih pakai email. Tapi kalau saya kenapa di Twitter? Supaya seluruh bangsa Indonesia bisa ikut diskusi dan sebagainya. Gitu ya. Saya akan kasih lihat sedikit ilmunya, icip-icip ilmunya seperti apa. Ilmu yang pertama tentang data science, kita bisa pakai Orange nih. Orange, oke. Saya jalanin Orange. Orange itu free, bisa diambil di internet. Bukan Orange yang ini, maaf. Data nah ini Orange-nya udah jalan. Saya kasih lihat ngambilnya dulu ya. Data mining. Ini free, bisa diambil. Ini ada orangedatamining.com. Ini bisa di-download. Dan ini ada di Windows, di macOS, di Linux, bisa diambil semuanya. Dan ini ilmunya dicari banget. Orang yang menguasai ilmu ini sedikit banget di Republik Indonesia. Saya akan ngasih contoh cepat aja. Kita akan melakukan klasifikasi.
Oke, tapi sebelum masuk ke sini saya kasih pertanyaan dulu deh. Saya masuk ke Bukalapak ya, Bukalapak. Di sini ada iklan nih, ada iklan. Eh, ini ada lagi populer, ada segala macam, ada yang rekomendasi, ada fast deal segala macam ya. Ini ada rekomendasi buat kamu segala macam. Pertanyaannya, silakan tulis di chatting. Pertanyaannya, kalau kita masuk ke toko-toko online, pertanyaannya, apakah iklan yang dilihat oleh setiap orang, setiap user sama atau beda? Silakan tulis di chatting. Iklan yang diterima setiap orang beda. Semua orang tahu beda. Pertanyaan selanjutnya, semua orang tahu langsung beda ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa iklannya bisa beda? Si toko online tahu dari mana bahwa Ono sukanya ini, Anda sukanya apa? Kenapa bisa tahu dari mana? Nah, ini langsung bisa jawab Mas Haidi Angka Wijaya, dari machine learning, dari history, dari cookies, dari pencarian user. Betul sekali. Jadi mereka akan mempelajari apa yang kita ketik dan kemudian itu yang akan membuat si iklan beda. Itu semuanya machine learning, dan machine learningnya salah satunya bisa pakai Orange Study. Beres ya. Jadi Orange Study itu mainnya machine learning tadi sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lagi tes. Sorry. Share screen. Loh? Oh, ini lagi share screen toh? Oh, oke. Saya lagi share screen. Oke. Sekarang kita masuk ke Google Maps ya. Ini yang paling keren dari Google Maps. Tadi itu urusan klasifikasi. Ono sukanya apa? Manusia apa sih Ono? Nah, itu klasifikasi. Sekarang si machine learning bisa dipakai untuk melakukan perdukunan, forecasting ke depan. Misal, saya pengen jalan dari Tangerang ke Jakarta. Oke. Ini Tangerang, direction menuju Jakarta. Oke, ini forecasting ya. Ini dia sarannya lewat tol sekarang. 54 menit sampai ke rumah saya di Jakarta. Ini kalau berangkat sekarang. Kalau mau macet lewat yang bawah. Oke, dia kasih tahu macet. Ini sekarang coba kita ganti di part add. Hari ini ya saya rubah. Tolong lihat macetnya. Saya rubah ke besok tanggal 22. Belum kejadian saudara-saudara, macetnya beda loh. Ke tanggal 23 belum, macetnya beda loh, berubah tanggal 24. Oke. Sorry, salah. Kenapa nggak mau sih? Parah, dia nggak mau. Kenapa nggak mau pindah nih? Bego. Kenapa nggak mau pindah nih? Direct to change route. Parah. Tapi kelihatan macetnya beda sih. Coba kita pindahin ke hari Sabtu ya. Nggak macet Sabtu, hari Minggu kagak macet. Belum kejadian tapi dia ini juga nggak macet sih. Tapi kenapa jadi abu-abu semua ya? Tapi dia bisa ngeramal. Jadi itu kerennya dari machine learning, dia melakukan klasifikasi dan meramal, dan prosesnya sebenarnya kayak gini doang sih. Saya akan program cepat aja, oke, supaya Anda semangat buat belajarnya. Ini misalnya saya akan melakukan klasifikasi ya dari gambar. Ini ada hewan. Ini ada gambar-gambar hewan. Ternyata hewan saya delete ini berarti. Coba masuk sini. Domestic animal, choose. Ada 20 hewan di sini gambar. Hewannya seperti apa kita bisa lihat, image viewer. Hewannya seperti apa? Ini hewannya. Oke. Dan tugas kita adalah mengklasifikasi. Jadi hewan ini nggak ada datanya bahwa sapi ini satu keluarga sama sapi ini, bebek ini satu keluarga dengan bebek yang ini gitu. Ayam ini ayamnya mana? Ini ayam sama ini dua ayam satu keluarga. Dia nggak tahu. Dan ini perhatiin namanya beda-beda ya. Ada ayam, ada yang hen, ada rooster, ada goose, ada duck. Itu beda semuanya. Datanya cuma kayak gini doang sih. Datanya horor. Datanya cuma kayak gini doang. Oke. Dan ilmu ini yang dicari banget. Nih datanya cuma seperti ini, ada nama file, besar file, udah gitu besar pixelnya. Oke. Nah,
Bagaimana kita mengklasifikasikannya? Kita masukin ke namanya machine learning yang dioperasikan oleh Google. Google kebetulan mengoperasikan machine learning namanya image embedding. Saya masukin aplikasinya namanya Google Inception V3. Ini free, bisa dipakai, jadi saya lempar ini ke Google. Intinya dia ngelihat fitur sih. Ini kakinya 4, ini matanya 2, ini ada sayapnya, ini ada buntutnya dan sebagainya. Udah gitu kita bisa membuat kelompok. Ini kelompoknya sama enggak? Coba kita lihat datanya seperti apa sekarang. Datanya berubah banget sih. Nih, sekarang sudah ada fitur-fiturnya berupa angka. Jadi sekarang kita tinggal mencocokkan. Oke, ini kakinya 4, ini apa? Jadi kita kelompokkan berdasarkan jarak antar fitur. Jadi ini kategorinya unsupervised learning, kemudian saya akan hitung jarak. Cuman gini doang. Ini programming, jangan khawatir. Dan ini programming artificial intelligence seperti ini, kita bisa hitung jaraknya, dan akibat hitung jarak kita bisa clustering. Kita bisa bikin kelompok. Ini hasil kelompoknya. Ups, saya kasih image name. Nah ini kelihatan kelompoknya, ada dog, ada rabbit, ada segala macam, supaya rada ini. Nah sekarang saya akan kasih lihat gambarnya. Image viewer. Saya tarik, saya lihat gambarnya. Ini gambarnya, coba kita lihat kelompoknya. Oke, ini gambarnya saya tarik. Oke, sekarang kita lihat. Ini satu kelompok ya, duck sama chick, coba lihat. Ini duckling sama chick, anak bebek sama anak ayam. Komputer nggak tahu bahwa ini beda sebetulnya, dua makhluk yang beda, tapi dia lihat ini sama-sama kuning, sama-sama kecil, sama-sama lucu, kakinya 2. Coba kita lihat ini. Satu kelompok lagi. Coba kita lihat yang ini burung-burungan, bebek-bebekan, ayam-ayaman, satu kelompok lagi. Coba kita lihat yang ini beda kelompok, kelihatan. Ini beda kelompok, kelihatan. Ini ada yang gendutnya, sapi yang gendut sama ini, tapi kakinya 4 semua, dia bisa tahu. Jadi yang ini kaki 4, yang ini kelompok ayam-ayaman. Yang mengkelompokkan siapa? Komputer. Dan ini yang bisa kita pakai untuk mengkelompokkan misalnya virus COVID, deteksi virus COVID, virus apa, segala macam. Jadi yang kelompok yang berupa gambar, tekniknya seperti ini kira-kira. Gitu ya. Dan ini ilmu sedikit tentang machine learning. Kira-kira kayak gitu. Oke, untuk jaringan cybersecurity mungkin saya akan kasih lihat sedikit aja. Software yang dipakai adalah ini GNS3. Ini kita bisa bikin laboratorium di komputer yang kita pakai. Oh jangan khawatir, ini jarang diajarin di kampus-kampus lain ya. Jadi kampus lain jarang ngajarin pakai GNS3. Biasanya ngajarinnya pakai paket tracer. Paket tracer masalahnya jadi hanya buat Cisco doang. Jadi ini kita punya lab di Oke, nih punya lab di komputer. Saya bisa bikin cloud ke internet, saya bisa kejauhan. Cloud ke internet, saya bisa punya server, saya bisa punya Kali Linux buat hacker, terus saya bisa pasang switch, dan saya bisa sambungkan ini semua dari switch ke internet bisa. Ini nyambung ke internet, terus ethernetnya saya sambungkan ke sini, terus ininya saya sambungkan ke sini. Jadi cara nyambung-nyambungnya kayak gini, jadi kita punya lab. Jadi lab itu tidak harus ada fisik di lab. Anda yang tadi kuliah jarak jauh dari kota-kota yang bukan di Tangerang Selatan, tetap bisa punya lab, dan kalau saya ngajar jaringan, kemudian kemungkinan Anda akan ketemu saya sekitar tahun depan lah. Saya akan ngajarnya seperti ini supaya Anda bisa ngerjain ini semua di rumah masing-masing. Kira-kira kayak gitu. Oke, saya balik lagi kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada, belum ada. Ayo. Mungkin adik-adik juga masih bisa menggunakan Orange tadi untuk misalkan yang jualan, atau mungkin untuk persepsi terhadap customer gitu-gitu ya Prof ya? Iya, jadi kalau misalnya kita punya media sosial, jadi kalau kita dagang lewat Facebook, dagang lewat Twitter atau Instagram, kan kita bisa ngambil komen-komen orang ya, komen-komen orang kita ambilin, kemudian kita pakai machine learning tadi, kita bisa lihat persepsi orang tentang produk kita itu seperti apa sih, bagus atau jelek sih, gitu. Nah ini ada pertanyaan, apakah kita harus mempelajari bahasa apakah kita harus mempelajari bahasa pemrograman tertentu Pak? Gitu.
Oke, ini pertanyaan bagus banget. Saya bisa berselisih paham dengan Pak Agung dan teman-temannya dalam hal ini. Karena ini saya buka rahasia dulu ya, Saya backgroundnya bukan informatika loh. Saya bukan informatika, saya itu elektro. Kalau buat saya, tapi Pak Agung bisa punya pendapat lain sih. Kalau buat saya yang penting bukan bahasa pemrograman. Yang penting adalah Anda logikanya jalan, cara berpikirnya benar. Oke, nah saya kasih lihat bahasa pemrograman yang paling kacau lah ya. Pasti diketawain sama Pak Agung, yang diketawain karena dia lebih jago daripada saya. Oke, saya kasih lihat bagaimana kita bisa bikin aplikasi Android yang paling lucu di dunia secara cepat. Anda modalnya bukan bahasa, logika doang, dan Anda bisa pakai browser doang, nggak perlu nginstall apa-apa. Masukin kata kuncinya App Inventor 2. Oke, jadi ini modalnya browser aja, saudara-saudara, jangan khawatir. Masuk ke App Inventor 2, diklik App Inventor 2, kemudian di sini ada Create Apps. Jadi kita bisa bikin aplikasi Android cuman dengan modal browser aja. Kita create apps, nanti kita harus login pakai account Gmail. Jadi saya akan pakai account Google, saya login. Ini saya pakai account istri saya, jangan khawatir. Mudah-mudahan istri saya nggak ngamuk. Biasanya dia udah gini marah-marah. Ini saya langsung keluar tampilan handphonenya nanti seperti apa. Oke, saya ya udah ini aja nggak apa-apa. Ini saya buang-buangin dulu aja ya. Saya delete biar kosong aja ya. Delete. Oke, saya delete semua nih, handphone kosong nggak ada apa-apanya. Sekarang saya pengen bikin aplikasi yang save. Oke, saya pengen bikin aplikasi sederhana aja. Aplikasinya kira-kira gini. Saya punya text box. Saya bisa ngetik sesuatu di text box tadi dan saya akan kasih tombol. Oke. Jadi kita harus bikin skenario dulu. Saya punya text box, saya kasih tombol. Saya pengen kalau saya nulis sesuatu, saya pencet tombol ini, keluar suara dari handphone tadi. Jadi saya tulis sini. Text boxnya tulisannya saya ganti. Suara huruf besar ya, suarakan, pakai tanda seru. Kasih perintah ke handphone supaya tulisannya dibikin jadi suara. Konsekuensinya saya butuh dari teks ke suara, ya adanya di media nih. Ini ada text to speech, saya ambil. Jadi programming cuma gitu doang sih, saya ambil. Jadi saya komponen yang diperlukan udah ada semua. Saya punya text box, ada tombol, ada kata-kata suarakan, ada text to speech. Sekarang kita akan menjahit ini sebuah jadi program. Caranya saya akan masuk blocks, oke. Tombol saya ambil dulu. When button 1 klik, do something. Do apa? Saya masukin text to speech. Call. Text to speech, suruh ngomong. Message-nya diambil dari mana? Message-nya diambil dari text box. Jadi ini ada text box, saya ambil dia sembarangan. Yang saya butuhkan bukan background color dari text box-nya, tapi yang saya butuhkan adalah teksnya. Jadi teks yang kita ketik masuk ke variabel text box, ini teksnya akan jadi message yang akan dimasukin ke text to speech, dan ini akan diaktifkan kalau tombol 1 dipencet. Udah. Ini program, saudara-saudara. Caranya gimana ini supaya bisa di-download ke handphone kita masing-masing? Kita bisa build APK ini. Oke. Ini di build APK-nya, dan nanti kalau selesai dia bikin, nanti dia akan mengeluarkan QR code, dan Anda kalau pakai handphone bisa jalanin aplikasi QR code-nya. Anda bisa download aplikasi ini, bisa di-download dan masuk ke handphonenya kita, kasih izin supaya aplikasinya boleh diinstal. Soalnya ini aplikasi bukan dari Play Store, dari program yang kita buat sendiri. Nanti dia jalan. Aplikasinya layarnya kira-kira persis seperti yang tadi kita lihat. Jadi ada text box. Nah ini udah selesai. Sudah selesai. Nah ini keluar barcode-nya. Dia bisa milih mau download atau pakai barcode. Gitu. Udah jadi. Jadi Anda sebetulnya tidak perlu bahasa pemrograman kalau mau program bener ya. Cuman mau belajar doang, Anda nggak perlu bahasa pemrograman. Yang penting logikanya yang penting. Dan saya udah pernah bikin pakai aplikasi ini buat cari arah kiblat, jarak dari kita sampai Mekah berapa jauh, itu semua bisa dibikin. Kira-kira gitu. Beres ya? Seru.
Pertanyaan kedua dari Mas Al-Fatah Wibisono. Pak, kalau mau jadi data science, apakah harus jadi programmer lebih dulu? Enggak. Jawaban singkatnya nggak perlu programmer sih sebenarnya. Tadi Anda bisa lihat di Orange, Anda nggak perlu jadi program. Orang programmernya cuman lingkaran disambungin ke lingkaran yang lain, cuman gitu doang. Kan nggak keren bilang, oke, saya programmer lingkaran, kan nggak lucu kan. Jadi nggak perlu sih sebenarnya. Yang penting logikanya loh, hati-hati. Tapi Pak Agung bisa protes ke saya, jangan khawatir. Urusan satu ini. Ya, biasanya para direktur pengen merepresentasikan dalam bentuk dashboard gitu. Oh, kalau dashboard mah susah. Pak Agung tuh mintanya ngaco, yang susah-susah dia mah parah. Jadi yang penting tadi yang Pak Agung sebut dashboard itu visualisasi ya. Jadi jadi bos itu pengen ngelihat dalam bentuk grafik visual. Jadi grafiknya dikeluarin. Nah itu emang agak-agak butuh programmer sih, dikit, nggak parah-parah banget gitu. Ya. Tapi logikanya kan dari Orange tadi bisa direpresentasikan dalam bentuk grafik. Oh kalau Orange bisa, cuman kalau dashboard yang segala macam keluar ya perlu coding juga sih. Kan ada CSV-nya tadi, Prof. Oh iya, pakai CSV ya, dari CSV jadi grafik ya gitu deh. Dari Mas Aji, cara membedakan antara saya yang memang gak bakat di hal yang saya pelajari dan harus geser ke rencana kedua. Dan saya masih kurang usaha memahaman gimana Pak. Maaf pertanyaan saya ketimbun tadi ya. Oh oke, minta maaf nih, saya nggak baca pertanyaan yang di atas ya. Ini kayaknya ini saya lagi coba nebak ya, Pak Agung bisa tolong dikoreksi saya kalau salah. Ini Mas Aji nanyanya, kayaknya Mas Aji ini belum tahu dia sukanya apa kayaknya. Udah gitu gimana caranya saya tahu saya sukanya apa, bener nggak sih? Gitu kira-kira. Langsung ditanya aja. Mas Aji, selamat pagi Mas Aji. Oh iya Pak Haji, buka mikrofonnya coba ngomong. Pertanyaan saya nggak ngerti pertanyaannya. Maksudnya gini Pak, kedengeran nggak suara saya Pak? Kedengeran. Siap. Maksudnya cara membedakan antara saya yang memang nggak bakat di hal yang saya pelajari dan harus geserkan ke sana kedua, atau saya yang masih kurang usaha buat mahaminnya gitu Pak. Oh, ini saya coba. Oke, saya coba jawab. Dua gitu. Saya coba jawab ya. Mudah-mudahan saya bisa ngerti pertanyaannya. Mudah-mudahan. Tapi kesan saya kayaknya Mas Aji ini waktu belajar nggak sampai ngerti gitu ya. Tapi ginilah cara berpikirnya. Saya yakin dan percaya bahwa setiap orang punya istimewanya masing-masing. Tapi tiap orang tidak mungkin dia jago di semua bidang. Dia hanya istimewa di beberapa bidang aja. Dan itu wajar banget. Jadi kalau saya cara berpikirnya gini, Mas Aji kerjain yang Mas Aji suka dan memang Mas Aji rasakan bahwa Anda bisa bagus di situ. Kalau Anda nggak bisa di satu bidang yang lain, ya udah. Kalau itu ada di kuliah, ya coba kerjain aja supaya lulus doang. Tapi Anda nggak usah istimewa banget di situ. Anda benar-benar kerjain yang benar-benar Anda kemungkinan besar jadi istimewa. Gitu ya. Saya mungkin ngasih cerita. Salah satunya adalah bekas mahasiswa saya. Sekarang dia posisinya ada di Dubai. Dia itu adalah mahasiswa ITENAS. Bayangin ITENAS nggak keren sama sekali. Dan waktu dia kuliah normal, dia nilainya C. Pas dia kuliah sama saya, dia senang banget sama jaringan. Terus dia pelajari bener jaringan. Dia adalah salah satu dari 3 anak ITENAS yang bisa dapat A dari saya. Ada 120 anak yang kuliah sama saya, hanya 3 orang dapat A, dia salah satunya. Dan hari ini dia di Dubai dan dia adalah salah satu regional director dari perusahaan cyber security di dunia, di Dubai tadi ya. Dia wakilnya di Dubai. Jadi bisa kayak gitu. Tapi ya gitu ya, tiap orang ada istimewanya masing-masing. Kerjakan yang Anda yakin bahwa Anda bisa jago di situ. Kalau Anda nggak bisa jago, nggak usah dikerjain, tinggalin aja dulu. Gitu. Asal lulus aja. Gitu. Ini saya kira-kira jawab nggak Mas Aji?
Mas An- Ma- Hampir dijawab sih Pak. Maksudnya yang susah itu kan nyari potensinya itu sendiri Pak. nyari apa frekuensi? Potensi Potensi. Oh, potensi. potensinya. Kalau saya ngelihatnya gini, potensi adalah apa yang Anda suka gitu. Jadi kalau Anda suka sesuatu, ya potensi Anda ada di situ gitu. Misalnya Anda sukanya gambar, ya udah potensinya ada di situ. Nanti larinya mulai ke animasi, mulai ke film segala macam. Kalau Anda sukanya hacking segala macam, ngoprek, ya Anda potensi. Hacker disuruh gambar pasti tewas gitu. Ini ngomong terus terang dulu ya, belak-belakan. Anak saya 2 orang lulusan dari Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Jadi mereka seni, 2 orang. 1 orang lagi ada informatika, 1 orang lagi lulusan dari jurusan game, kerjanya bikin animasi sekarang. 1 orang lagi ini masih mahasiswa tugas akhir, dia kerjanya bikin film. Jadi sebagian besar dari anak saya bukan hacker, bukan IT sih, kebanyakan seni. Saya sendiri juga setengah seni sih sebenarnya. Jadi potensi Anda akan masing-masing ada. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa tahu kita sukanya apa. Yang penting itu, karena suka itu urusannya ke potensi nanti. Itu sih kira-kira. Sukanya kalkulus, aljabar linier. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa juga sih. Cuman kayaknya jarang deh yang suka seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih kalau suka ya syukur. Ini ada pertanyaan. Prof, ini ada pertanyaan terakhir mungkin Prof. Oke, dari Mas Abdul Rahman Hakim ya. Untuk belajar pemrograman atau coding, menurut Bapak mana yang lebih efektif dari dua cara di bawah ini? Belajar dari dasar dan membuat sesuatu sambil belajar. Saya akan cenderung kedua. Jadi membuat sesuatu sambil belajar. Kalau belajar dari nol, pelan-pelan sambil udah gitu, kalau udah selesai baru bikin, capek dan bosen. Dan kemungkinan besar kalau udah bosan kita akan lari, nggak akan lagi belajar. Jadi kalau saya cenderungnya bikin sesuatu atau kita ngerjain sesuatu karena ada masalah, baru belajar codingnya. Dan itu yang saya teknik itu yang saya pakai selama ini. Jadi saya punya masalah, oke, saya butuh bikin web server. Ya udah belajar cara bikin web servernya. Kan saya nggak perlu belajar cara bikin jaringan, saya routing dan sebagainya nggak perlu. Saya kerjain dulu yang itu. Nanti waktu web server kan mentok. Oh ternyata harus ngerti IP address, harus ngerti itu, belajar lagi. Tapi jadi belajarnya karena kebutuhan sih, lebih enak belajar kayak gitu. Sorry Pak Agung, ada pertanyaan lagi. Pak Ono mau tanya, saya ini dari Mas Maulana Yusuf ya. Saya masih belum banyak tahu tentang software dan instalasi dalam IT. Saya tertarik untuk paham bagaimana caranya belajar dan cari tahu macam-macam software tadi. Cara paling gampang ngobrol, ngumpul sama teman-teman, diskusi. Cara paling gampang itu sih, jujur. Saya kasih cerita dikit ya. Saya waktu mahasiswa seperti Anda di kampus, kita nggak ngerti apa-apa, nanya sama dosen. Waktu itu komputer belum ada, masih langka. Jadi waktu zaman saya komputer tuh masih langka banget. Udah gitu orang yang punya komputer sedikit. Masih sedikit banget. Di kampus kita makainya mainframe. Udah gitu kita yang mainan mikroprosesor pada ngumpul di rumah saya setiap minggu sekali. Kita ngumpul dan ngoprek-ngoprek segala macam. Akibatnya gurunya, dosennya kalah sih sebenarnya. Dan ini saya kasih lihat lah efeknya. Ini akhirnya kita bikin kelompok namanya HME ITB, Himpunan Mahasiswa Elektro ITB. Ada yang namanya divisi komputer. Ini saya dan teman-teman yang bikin, mulainya dari ngobrol sih. Nah ini ada divisi komputer, kelihatan masih ada. Saya lihat gambar aja ya. Nih, nah ada loh. Sampai sekarang hidup. Ini sudah umurnya udah berapa tahun ya? Hampir 30-an tahun ini. Dan sampai sekarang hidup. Mulainya kalau mau tahu, kita ngobrol bareng dan kita ngutak-ngatik, ngoprek. Akhirnya jadilah ini divisi komputer dan kita belajarnya karena ngobrol aja sih. Jadi kalau mau saran saya sih, ya yang Anda yang berada di Tangsel atau di Jakarta mungkin dekat dengan kampus akan beruntung karena saya ada di kampus tiap hari Selasa. Silahkan datang ke kampus dan kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Weh, ada yang punya anak ini rupanya. Seru. Oke, kayaknya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya postingkan dulu email saya dan sebagainya ya, Oke, saya akan posting
semua kontak-kontak saya, URL saya posting di chat nih. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa silakan email sama Twitter. Saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Agung. Silakan Pak Agung. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Kasih tepuk tangan dong. Yeay. Terima Oke, kasih. memang nggak bisa sejam 2 jam ya, Prof. Jadi teman-teman jangan khawatir. Passionnya memang setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin tadi Mbak Yuni cara misalnya di lembaga, ada yang mungkin di networking, ada yang mungkin jadi YouTuber, ada yang mau jadi animasi. Memang tidak bisa dipaksakan dan semuanya. Nah, untuk mencari passion biasanya ya yang paling deket-deket lah dengan lingkungan kita. Misalkan apa ya jualan, ya mau bikin sesuatu. Nah, nanti kita siap mentoring bersama Prof. Ono, atau mungkin nanti kalau sudah suka sama dosennya, kalau di chat nggak bales, tolong bilang ke saya, nanti biar saya bantu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Oh, Enggak, kalau Gak jadi. Enggak, kalau enggak ke Pak Agung, ke Ono juga boleh. Boleh. Iya. Siap. Saya 24 jam kali 7 di Telegram bisa, atau di WA juga bisa. Jadi sama. Itu Ono nggak bisa, yang itu Ono nggak bisa. Ono makanya Twitter, pakai email. Itu bedanya Pak Agung sama Ono, bedanya di situ. Pengumuman selanjutnya silakan dipantau terus Telegramnya.